Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirwan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pendidikan Islam pada Masa Orde Baru. Oke. Lanjut. Sebagaimana kita tahu, Orde Baru adalah masa pemerintahan di Indonesia sejak 11 Maret tahun 1966 hingga terjadinya peralihan kepresidenan dari Presiden Soeharto ke Presiden Habibie pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Orde Baru memberikan corak baru bagi kebijakan pendidikan agama Islam karena beralihnya pengaruh komunisme ke arah pemurnian Pancasila melalui rencana pembangunan nasional berkelanjutan. Oke, sebagaimana kita tahu, sebelum terbentuknya Orde Baru terjadi salah satu peristiwa besar di negeri kita, yaitu G30 SPKI yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Kemudian arah pembahasan dari makalah saya ini adalah mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru. Mengapa demikian? Karena pendidikan Islam yang ada di Indonesia berubah-ubah setiap kali adanya kebijakan yang dibuat oleh pemangku kebijakan atau pemerintah. Oleh karena itu, fokus saya di sini ialah dengan memberikan tahun, highlight tahun, kemudian kebijakannya seperti apa, dan implementasinya sebagaimana yang ada di dalam slide nantinya. Kemudian ini adalah rangkaian-rangkaian perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Baru menurut rentetan tahun ketika dibuat suatu kebijakan. Yang pertama yaitu pada tahun 1966, yang mana kesungguhan pemerintahan Orde Baru mengawal perkembangan pendidikan Islam tersebut diawali dengan dikeluarkannya dalam Tab MPRS nomor 27/MPRS/1966, yang mana dari sebab adanya Tab MPRS tersebut, Departemen Agama diminta berusaha dengan sekuat tenaga untuk memantapkan pendidikan agama di sekolah dan madrasah sampai ke perguruan tinggi. Kemudian dari putusan itu menyatakan bahwa pendidikan Islam berkedudukan sebagai mata pelajaran pokok di sekolah umum, mulai dari pendidikan dasar atau SD hingga perguruan tinggi. Pada satu jurnal dikatakan bahwa pendidikan Islam itu dimulai pada kelas 3 SD. Kemudian masuk ke tahun 1967. Pada tahun 1967 ini dikeluarkan kebijakan dari Kementerian Agama nomor 80 yang menegrikan beberapa madrasah dari ibtidaiyah sampai aliyah. Menegrikan ini dari swasta menjadi statusnya ke negeri atau di bawah pemerintah. Kemudian pada kebijakan tersebut menyatakan penegrian beberapa madrasah yang antara lain Madrasah Aliyah Palangki di Sumatera Barat, Madrasah Aliyah Al-Islam di Surakarta, serta Madrasah Aliyah di Magetan, Jawa Timur. Lalu penetapan ini yang menegrikan sekolah swasta atau aliyah swasta, ibtidah sampai aliyah swasta menjadi negeri, diakhiri pada tahun 1970 dengan dilandasi keputusan Menteri Agama nomor 213 tahun 1970. Kemudian total yang dinegrikan selama 1967 yaitu dikeluarkannya kebijakan dari Kementerian Agama nomor 80 sampai adanya keputusan Menteri Agama nomor 213 tahun 1970, yaitu sebanyak 3 tahun. Total yang dinegrikan adalah MIN atau Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebanyak 358 sekolah. Kemudian MTS AIN atau Madrasah Sanawiyah Agama Islam Negeri sebanyak 182 sekolah, dan MAN Madrasah Aliyah Negeri Agama Islam Negeri sebanyak 43 sekolah. Kemudian masuk ke tahun 1975, ditandai dengan adanya SKB 3 Menteri, yaitu Departemen Agama, Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, dan yang ketiga adalah Departemen Dalam Negeri. 3 menteri tersebut ialah Kementerian Agama yang dijabat oleh Abdul Mukti Ali, Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang dijabat oleh Syarif Thoyib, dan yang ketiga Kementerian Dalam Negeri yang dijabat oleh Amir Mahmud. Kemudian isi dari SKB 3 Menteri itu ialah nilai ijazah
sama dengan sekolah umum. Kemudian lulusan madrasah bisa lanjut ke sekolah umum, baik yang jenjang ke atasnya. Siswa madrasah bisa pindah ke sekolah umum. Nah, tiga keputusan ini memberikan angin segar bagi madrasah. Dengan adanya tiga keputusan ini, nilai ijazah mereka diakui setara dengan sekolah umum. Kemudian lulusan madrasah bisa juga lanjut ke sekolah umum, baik yang masih tingkat sekolah maupun tingkat kuliah. Lalu yang ketiga yaitu siswa madrasah bisa pindah ke sekolah umum. Kemudian lanjut lagi ke tahun 1978, yang mana pada tahun ini ditandai dengan keluarnya keputusan Menteri Agama nomor 15, 16, dan 17 tahun 1978. Nomor 15 mengatur tentang madrasah ibtidaiyah, nomor 16 mengatur tentang madrasah sanawiyah, dan nomor 17 mengatur tentang madrasah aliyah. Isinya ialah mengganti kependekan madrasah sanawiyah negeri atau MTS AIN menjadi MTSN atau madrasah sanawiyah negeri, dan madrasah aliyah negeri atau MAAIN atau kepanjangannya Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri menjadi MAN. Yang mana pada saat itu jumlah madrasah sanawiyah negeri adalah sebanyak 470 buah sekolah. Kemudian kami juga menelusuri isi dari keputusan Menteri Agama nomor 17, ditemukan bahwa sebanyak 167 madrasah aliyah diubah statusnya dari MAAIN menjadi MAN. Kemudian kami juga ingin menelusuri keputusan Menteri Agama nomor 15 dan 16, akan tetapi tidak bisa diakses di situs Kemenak. Kemudian lanjut lagi kita ke tahun 1984, yang mana dikeluarkannya SKB 2 Menteri terbaru, yaitu pada tahun 1984 oleh Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana bernomor 299 tahun 1984 dan nomor 45 tahun 1984, yang berisi tentang penetapan pembakuan kurikulum madrasah dan kurikulum sekolah umum, yang berisi pengizinan kepada alumni madrasah untuk dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah umum yang setingkat di atasnya. Lalu masuk lagi ke tahun 1987 dengan adanya keputusan Menteri Agama nomor 73 tahun 1987 yang ditandai dengan berdirinya MAPK atau Madrasah Aliyah Program Khusus, yang bertujuan untuk mencetak siswa menjadi ulama muda yang menguasai ilmu agama dan ilmu umum dengan penguasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian MAPK pada tahun 1987 ini diubah statusnya dengan adanya Undang-Undang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional nomor 2 tahun 1989, yang berisi penyesuaian dan penyamaan madrasah dengan sekolah umum. Implikasinya adalah mengganti kurikulum 1984 dengan kurikulum 1994 sebagai bentuk perwujudan Undang-Undang nomor 2 tahun 1989. Imbasnya ke pendidikan agama Islam adalah MAPK atau Madrasah Aliyah Program Khusus berubah namanya menjadi MAK atau Madrasah Aliyah Keagamaan. Oke, kemudian kita flashback lagi ke tahun 1973 pada sidang MPR yang menyusun GBHN atau Garis Besar Haluan Negara tahun 1973 hingga sekarang, yang mana pada saat sidang tersebut ditegaskan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah negeri dalam semua jenjang pendidikan. Bahkan pendidikan agama telah dikembangkan sejak pendidikan kanak-kanak. Lalu itu saja presentasi singkat dari saya. Jika ada pertanyaan bisa diajukan, atau jika ada tambahan-tambahan dari teman-teman bisa sharing untuk memperkaya khazanah ilmu kita. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.